Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Natria dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi, Kampus Meruyan. Di sini saya akan menjawab soal untuk ujian akhir semester laporan akuntansi. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, jelaskan seluruh hal yang Anda ketahui mengenai struktur pengendalian internal. Menurut Koso, pengendalian eksternal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan-tujuan perusahaan tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan, semakin penting pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Pertanyaan kedua, jelaskan secara detail tahapan audit sejak penilaian risiko, respons atas risiko, sampai dengan tahap pelaporan. Proses audit memiliki 4 tahap. Yang pertama, penerimaan perakitan audit. Perikatan merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Tahapan pertama dalam mengaudit suatu laporan keuangan adalah memutuskan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit tersebut. Yang kedua, perencanaan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian intern, dan menetapkan risiko pengendalian, mengembangkan rencana audit dan program audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Yang keempat, pelaporan audit. Laporan audit adalah hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya, serta laporan audit harus dibuat sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa. Soal keempat, bagaimana Anda melakukan penilaian risiko? Hal yang saya lakukan dalam penilaian risiko adalah 1. Melakukan metode penelitian terhadap risiko. Yang kedua, melaksanakan tanggapan terhadap penilaian risiko. Yang ketiga, melakukan penanganan terhadap risiko yang terjadi. Yang keempat, membuat laporan atas penilaian risiko. Yang kelima, membuat dokumen pernyataan pemberlakuan. Dan yang keenam, membuat rencana untuk perawatan risiko. Soal nomor 11. Jelaskan mengenai isu kelangsungan usaha atau going concern dan bagaimana cara Anda menguji kelangsungan usaha. Going concern atau kelangsungan usaha adalah prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, going concern adalah di mana entitas perusahaan biasanya dilihat sebagai berkelanjutan dalam bisnis di masa datang. Soal nomor 12. Jelaskan yang Anda ketahui mengenai estimasi akuntansi atau accounting estimate dan bagaimana cara Anda menguji estimasi akuntansi tersebut. Estimasi akuntansi termasuk estimasi akuntansi dengan nilai wajar dalam laporan keuangan. Yang diakui atau yang diungkapkan adalah wajar, dan disclosure atau yang berkaitan dengan estimasi akuntansi dalam laporan keuangan sudah cukup sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Soal 13. Jelaskan yang Anda ketahui mengenai kertas kerja audit dan berikan contoh kertas kerja audit untuk salah satu prosedur pengajuan di atas. Kertas kerja audit adalah sarana yang digunakan oleh auditor agar dapat membuktikan pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh seorang auditor sesuai standar yang berlaku. Soal nomor 14. Jelaskan yang Anda ketahui mengenai opini audit. Menurut para ahli Kamus Istilah Akuntan, Tobing tahun 2007, opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma
atau juga aturan pemeriksaan akuntan yang diikuti dengan pendapatan tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.